lagi-lagi, apa boleh buat, kepada hakim saya katakan ini tampaknya merupakan contoh tambahan bahwa kita selalu hadir terlambat dalam menyikapi kasus perundungan. Keterlambatan kita secara tragis akhirnya membuat kita harus memandang anak yang duduk di kursi pesakitan ini sebagai pelaku, sebagai biang kerok, sebagai sosok yang harus dihukum, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kekisruhan ini. Padahal semua sekolah, ingin kita di semua sekolah bebas dari ancaman-ancaman itu. Mas Reza, apa yang Anda simpulkan? Kalau kita menyimpulkan dari berbagai literatur begitu ya, dari berbagai penelitian, seorang anak menjadi korban bullying, kemudian ada terjadi perubahan perilaku dari yang semula mungkin ceria jadi pendiam, kemudian nilai-nilai di sekolah juga menurun. Tapi apa yang Anda simpulkan dari Ananda R saat ini? Pertama, memang tampaknya kita tidak bisa mencari kondisi-kondisi ekstrim, situasi-situasi luar biasa yang serta-merta menjadi dasar bagi kita untuk menyimpulkan ini loh penyebab mengapa anak melakukan perilaku agresif sedemikian rupa. Ternyata kita tidak menemukan titik-titik yang ekstrim semacam itu. Lagi pula, kita sepatutnya membedakan cara pandang terhadap pelaku pidana yang berusia dewasa dengan pelaku pidana yang masih berusia anak-anak. Terhadap pelaku pidana yang berusia dewasa, kita anggap dia adalah satu-satunya individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara terhadap pelaku pidana yang masih berusia anak-anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA sudah mewanti-wanti kepada kita untuk tidak melihat anak sebagai sosok sendirian dalam ruang vakum, dalam tabung yang tidak bisa dijamah atau terbuka untuk siapapun. Tidak bisa seperti itu cara pandangnya. Undang-undang SPPA ada setumpuk teori psikologis lainnya mengingatkan kita untuk terus-menerus memandang anak yang melakukan pidana sebagai satu subsistem yang sama sekali tidak terlepas dari subsistem lainnya. Terkenang oleh saya, ketika saya menghadiri sebuah persidangan pidana anak melakukan kekerasan yang tergolong ekstrim terhadap teman satu sekolahnya. Begitu ditelusuri, diketahui bahwa anak ternyata sudah menjadi korban bullying atau perundungan selama bertahun-tahun. Tapi lagi-lagi, apa boleh buat, kepada hakim saya katakan ini tampaknya merupakan contoh tambahan bahwa kita selalu hadir terlambat dalam menyikapi kasus perundungan. Keterlambatan kita secara tragis akhirnya membuat kita harus memandang anak yang duduk di kursi pesakitan ini sebagai pelaku, sebagai biang kerok, sebagai sosok yang harus dihukum, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kekisruhan ini. Padahal, mari kita jujur, orang yang berusia belia yang duduk di kursi pesakitan ini tampaknya bertitik mula dari posisi dia sebagai korban. Korban yang selama menahun tidak tertolong, tidak mendapat perhatian. Lalu cara dia untuk tanda petik menyelesaikan masalahnya adalah sayang beribu sayang dengan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, di persidangan itu dan juga di sekian banyak forum lainnya saya katakan, ketika kita memperhatikan atau mencoba mencermati sebab musabab mengapa ada anak yang melakukan pidana apapun itu, lebih-lebih pidana yang menarik perhatian publik, seperti tema perbincangan kita ini, akan sangat tepat sekiranya kita menerapkan cara berpikir atau cara pendekatan ekologis yang melihat anak sebagai individu yang dinaungi oleh sekian banyak sistem, mulai dari sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, sistem makro, sistem krono. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa masalah ini kompleks. Pertalian antara perbuatan pidana dengan sebab musabab tidak sederhana seperti yang kita potret ketika kita menyimak atau memperhatikan pelaku yang berusia dewasa. Anak-anak harus kita pahami sebagai seorang individu yang pada akhirnya tidak mampu mengendalikan sekian banyak sistem yang menaungi dirinya itu. Alhasil, ayo kita jujur, boleh jadi akar masalahnya tidak terletak pada diri anak, tapi pada sistem-sistem yang tadi saya sebut. Misalnya saja,
ketika saya coba simak pemberitaan tentang kasus ini, sudah ada sekian banyak faktor yang semestinya bisa kita petakan secara rapi. Kita bicara tentang perundungan, kita bicara kelompok pertemanan yang salah di media sosial, kita bicara tentang informasi-informasi negatif di internet yang menjadi sumber pembelajaran keliru bagi si anak. Kita bisa berspekulasi tentang keterlambatan otoritas penegakan hukum dalam memberikan perhatian. Kita boleh jadi juga berpikir tentang seberapa cepat sekolah memberikan atensi terhadap anak-anak yang terindikasi punya masalah. Ada sekian banyak masalah lainnya yang bisa kita petakan dalam sekian banyak sistem yang semestinya juga bisa kita lakukan pada kasus yang satu ini. Kalau kita gagal melakukan itu, apa boleh buat? Kegetiran yang sama akan berulang. Kita pada akhirnya hanya akan menudingkan jari kita, mengetukkan palu pidana itu hanya kepada seorang anak sendirian, dan kita abai terhadap kompleksitas yang menaungi dirinya. Yang bersangkutan atau Ananda R, polisi mengatakan bahwa telah menyiapkan bom itu selama 4 bulan, Mas Reza. Ada bom molotov di situ, ada bom rakitan mesiu, dan juga perlengkapan perakitan seperti kelereng dan senjata tajam sekalipun. Seluruh komponen itu dirakit diam-diam di rumah tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarganya. Kita tadi sudah mendengar Bu Marliza melihat atau mengatakan bahwa tidak ada perubahan gerak-gerik dari yang bersangkutan. Apa yang Anda simpulkan? Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi rasanya sulit untuk memaknai hal ini di mana orang tua sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya selama 4 bulan itu di rumah. Andai berkesempatan untuk bertemu Ananda, saya akan bertanya apa perasaanmu saat ini dan apa perasaanmu sebelumnya. Apakah kegaduhan semacam ini, apakah ketakutan semacam ini, kepanikan semacam ini yang engkau cari? Atau justru engkau tidak menduga sama sekali ada magnitude peristiwa yang luar biasa dahsyat seperti ini? Saya ingin tahu apa perasaannya. Saya tidak akan berkutat pada sebab musabab terlebih dahulu, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada dia untuk kemudian menyampaikan isi hatinya, isi kepalanya, dan jangan-jangan di situ akan tersedia pintu masuk yang ideal bagi kita untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Ibu Marliza, tadi Anda mengatakan bahwa bimbingan konselor itu sudah terjadi sejak kelas 11 begitu ya. Biasanya kalau anak-anak kelas 12 ini kan mereka dilingkupi perasaan stres, tertekan, habis ini mau kemana. Ini artinya Ananda R tidak ada struggle untuk tidak ada perasaan resah, stres karena setelah lulus dia mau kemana. Bagaimana sebenarnya laporan yang Ibu terima? Halo. Ya. Halo. Ya, Ibu Marliza bisa mendengar suara kami, Ibu? Iya. Bagaimana Bu? Iya, apa kegemaran pelajaran yang paling disukai oleh Ananda R, Bu, di sekolah? Ananda R ini dia jurusan di sosial ya. Kalau kita lihat dalam kesehariannya memang untuk kegemarannya secara menonjol nggak nampak. Jadi secara umum aja dia biasa-biasa aja gitu. Tidak menunjukkan misalnya lebih tertarik ke pelajaran kimia misalnya? Ya karena dia di kelas kan nggak ada pelajarannya yang eksak, yang kimia, biologi, fisika nggak ada. Karena dia belajar di peminatan sosial. Artinya setelah polisi mengatakan bom itu telah dipersiapkan selama 4 bulan dari pihak keluarga maupun pihak sekolah sama-sama tidak menduga akan hal itu ya Bu ya? Nah iya kita juga tidak menduga seperti itu gitu. Baik, sasaran yang akan disasar oleh Ananda R ini adalah teman-temannya di kelas, maka kemudian bom pertama yang diledakkan itu di ruang kelas begitu. Saat itu ada berapa orang Bu di ruang kelas? Maaf saya kebetulan waktu itu memang tidak langsung melihat ya, tidak langsung juga menyaksikan. Jadi ketika itu terjadi, kami kan lagi rapat di ruangan saya, di ruangan kami ya, di ruang kepala, dengan jarak sekitar sekitar 40 meter atau 50 meter lah ya. Baik Bu Marliza, kita lanjutkan di segmen berikutnya sambil kita memperbaiki komunikasi kita. Mas Reza, kita jeda azan maghrib dulu, pemirsa tetap bersama kami.